Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Desi Kartikaningsi SH Mars, dosen tetap Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Maju. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa administrasi rumah sakit semester 4 dengan kode kuliah ARS 22KN16 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian tatap muka, 14 kali pertemuan materi, dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi ini membahas tentang konsep etika dan hukum kesehatan, prinsip-prinsip etika dalam kesehatan, kerangka hukum dalam kesehatan, informed consent, aspek hukum kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, eutanasia dan hukum, aborsi dan hak reproduksi, etika dalam penelitian klinis, isu-isu etis dalam transplantasi organ, hak privasi dan keamanan data kesehatan, etika dalam praktek profesi medis, bioetika, dan isu-isu kontemporer. Pada kuliah ini, dilakukan refleksi pembelajaran, diskusi, dan tanya jawab, penegasan kembali konsep penting yang telah dipelajari, pemberian tugas kepada mahasiswa, penyampaian materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Diharapkan mahasiswa mampu memahami pedoman moral, etika, dan peraturan perundang-undangan hukum. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memberikan pelayanan yang profesional, menghormati hak pasien, serta terhindar dari sanksi hukum atau pelanggaran etik saat terjun ke dunia kerja. Untuk evaluasi akhir mahasiswa, diharuskan membuatkan edukasi berdasarkan salah satu materi yang didapatkan dan diupload di media sosial. Adapun capaian pembelajaran lulusan prodi dalam mata kuliah ini mencakup 4 aspek. Sikap CPL 1, lulusan diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan nilai-nilai moral atau etika. Pengetahuan CPL 2 memiliki kemampuan memimpin fasilitas kesehatan, mengelola SDM dan sirkulasi keuangan secara terstruktur, serta menganalisis kebijakan kesehatan dengan mengadaptasi prinsip pelayanan prima. Keterampilan umum CPL 3 mampu mengidentifikasi dan memberikan sistem dan mengembangkan sistem manajemen rumah sakit berbasis digitalisasi, mampu menyusun manajemen fasilitas dan keselamatan rumah sakit untuk mitigasi cedera dan penanggulangan penularan penyakit. Keterampilan khusus CPL 4 memahami ilmu perumasakitan, epidemiologi, rekam medis, dan manajemen mutu pelayanan agar dapat merancang indikator kinerja dan evaluasi rumah sakit yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran kuliah diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar moral, etika, dan prinsip-prinsip etika profesi kesehatan secara komprehensif. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan aspek legal, dasar hukum, dan undang-undang yang mengatur praktek dan pelayanan kesehatan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis kode etik masing-masing profesi kesehatan dan menerapkannya dalam studi kasus pelanggaran. CPMK 4, mahasiswa terampil dalam mengambil keputusan klinis maupun manajerial berbasis etika dan hukum saat menghadapi dilema moral di fasilitas pelayanan kesehatan. CPMK 5, mahasiswa mampu menguraikan permasalahan aspek hukum kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja. CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan eutanasia hukum. CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisa kasus aborsi dan hak reproduksi. CPMK 8, mahasiswa mampu menguraikan etika dalam penelitian. CPMK 9, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu etis dalam transplantasi organ. CPMK 10, mahasiswa mampu menganalisis hak privasi dan keamanan data kesehatan. CPMK 11, mahasiswa mampu menganalisis etika dalam praktek profesi medis. CPMK 12, mahasiswa mampu menganalisis bioetika dan isu-isu kontemporer. 3 metode proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS, presentasi aktif, yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, serta Canva sebagai media pendukungnya. Pada mata kuliah ini melibatkan interaktif, yaitu komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang akan saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap, keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Evaluasi penilaian ujian tengah semester adalah 25%, ujian akhir semester 35%, kuis, studi kasus dan pembahasan jurnal 10%, pelaporan tugas mandiri 10%, pelaporan tugas kelompok 15%, kehadiran 5%. Model pembelajaran aktif yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah interaktif, diskusi kelas, problem-based learning, collaborative learning, studi kasus, presentasi kelompok, dan penugasan individu, dan refleksi pembelajaran bertujuan partisipasi aktif mahasiswa, serta kemampuan berpikir kritis dan analitis. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa textbook karangan ahli dan juga artikel jurnal bereputasi, dan hasil publikasi yang pernah saya dan tim lakukan sesuai bidang saya, yaitu hukum kesehatan yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan pada pertemuan 4 tentang informed consent. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah masuk semua hari ini? Sudah ya. Ada yang nggak masuk? Semuanya masuk ya? Ya, baik. Kita mulai dengan pertemuan kelima ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang pertemuan yang sebelumnya ya. Kita membahas tentang kerangka hukum dalam kesehatan. Sekarang kita membahas tentang informed consent. Secara RPS saya jelaskan bahwa informed consent ini kita akan membahas tentang arti penting informed consent, kemudian persyaratan dan prosedur informed consent, kemudian kasus-kasus kontroversial terkait informed consent. Baik, kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terkait materi sebelumnya? Tidak ada ya. Baik. Siapa yang tahu tentang informed consent? Saya, Bu. Oke, silakan. Izin saya sedikit tahu tentang informed consent ini. Yang saya tahu informed consent ini itu proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai rencana tindakan medis yang bertujuan itu agar si pasien ini memahami diagnosis, resiko, manfaat, hingga alternatif pengobatan sebelum memberikan persetujuan secara sukarela. Gitu. Oke. Ada yang lain mau nambahkan? Silakan kalau ada yang mau nambahkan. Setuju? Setuju, oke. Jadi, informed consent ini secara pengertian ini merupakan istilah yang dipakai untuk terjemahan persetujuan tindakan medik, ya. Di mana inform adalah telah diberitahukan atau telah disampaikan atau telah diinformasikan, dan consent ini adalah persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu, ya. Kemudian pengertian lain secara luas, informed consent ini adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter setelah diberikan penjelasan semua tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Jadi, informed consent ini sangat penting, ya. Dimana kita sebelum melakukan tindakan kedokteran atau tindakan pelayanan kedokteran, ini harus melakukan informed consent, ya. Informed consent ini juga menurut ATSMA, ya, ini adalah persetujuan pasien yang dilakukan perawatan atau pengobatan oleh dokter setelah pasien tersebut diberikan penjelasan yang cukup oleh dokter mengenai berbagai hal seperti diagnosis dan terapeutik, ya. Kemudian apa sih dasar hukumnya? Ya, secara dasar hukum ini kita diatur di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian diatur juga di Peraturan Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Kemudian secara tujuan adalah melindungi pasien terhadap segala tindakan medik yang akan dilakukan tanpa sepengetahuan pasien. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Saya ingin bertanya, Bu, tadi siapa sih yang berhak itu mendapatkan informed consent ini? Oke. Ada yang mau menjelaskan, mungkin udah baca-baca tentang informed consent? Belum. Oke. Jadi yang berhak untuk siapa sih yang boleh informed consent, yang memberikan informed consent? Yang pertama adalah pasien itu sendiri. Tapi kalau pasien itu sudah berusia lebih dari 21 tahun.
ya, dan dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat. Maksudnya sehat itu dalam kategori dia sadar penuh ya. Kalau dia dalam keadaan tidak sadar, anak-anak, itu yang boleh memberikan adalah keluarga atau wali. Ya. Jelas? Oke. Kemudian tujuan tadi ya dari ini menurut Ratna Suprapti dalam Ahmad Busro, ini yang bertujuan untuk penelitian, ya. Kemudian informed consent juga bertujuan untuk diagnosis. Jadi informed consent itu adalah persetujuan tindakan kedokteran, di mana sebelum melakukan tindakan kedokteran, kita sebagai tenaga medis, tenaga kedokteran itu harus melakukan persetujuan tindakan terhadap pasien. Ya, jadi kalau terhadap pasien itu kita harus memberikan persetujuan terlebih dahulu. Tapi kita sebelum memberikan persetujuan kita harus menjelaskan dulu ya, memberikan edukasi kepada pasien, apa yang mau akan kita lakukan, kemudian diagnosis pasiennya, kemudian tindakan yang kita lakukan terhadap pasien, itu kita harus jelaskan. Nah, kemudian pasien itu boleh menolak atau menerima untuk persetujuan tindakan tersebut. Ya, jadi untuk informed consent ini adalah selain untuk memberikan kita melakukan tindakan kedokteran, maka kita harus memberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan kedokteran. Ya, saya boleh bertanya lagi? Boleh. Mengapa sih informed consent ini penting? Izin menjawab Ibu. Boleh. Informed consent itu kan proses esensial yang melindungi hak otonomi pasien untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri ya. Jadi prosedur ini itu untuk memastikan transparansi mengenai manfaat, risiko, dan alternatif perawatan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Jadi menurut saya itu kenapa informed consent itu penting. Oke. Ada yang mau menambahkan? Setuju dengan jawaban teman kalian? Oke. Jadi memang informed consent ini sangat penting ya, apalagi di dunia kedokteran ya. Kita tidak boleh melakukan tindakan kedokteran tanpa persetujuan pasien, ya. Jelas? Jelas. Oke. Kita lanjutkan. Fungsi dari informed consent ini mulai dari promosi hak otonomi perorangan. Jadi pasien itu boleh setuju, boleh menolak, ya. Kemudian proteksi dari pasien dan subjek, mencegah terjadinya penipuan dan paksaan, menimbulkan rangsangan kepada profesi medis, kemudian promosi dari keputusan-keputusan rasional, keterlibatan masyarakat. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya membantu kelancaran tindakan medis, kemudian mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi pada saat proses pelayanan kesehatan. Ya, jadi resiko kemungkinan terjadi bisa ya, misalnya gagal infus, ya, tindakan kedokteran, misalnya gagal, misalnya apa? Kita mau memberikan obat infus atau intravena ya, misalnya yang diberikan di injeksi, kemudian terjadi kegagalan, misalnya pasiennya alergi, ya. Jadi sebelum kita memberikan tindakan kedokteran, mau hal kecil apapun itu harus dijelaskan kepada pasien. Resikonya, kemudian kenapa kita memberikan obat tersebut, tindakan tersebut kepada pasien, itu kita harus menjelaskan. Dan karena kalau kondisi tersebut tidak dijelaskan kepada pasien, pasien berhak untuk menanyakan, kenapa sih saya diberikan terapi ini, obat ini, tindakan ini, gitu ya. Oke. Kemudian mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit karena pasien memiliki pemahaman yang cukup. Jadi setelah kita jelaskan edukasi ke pasien, ya, jadi pasien itu paham, oh ternyata tenaga medis atau dokter atau perawat atau bidan gitu ya, mau melakukan ini untuk apa? Untuk diagnosa terapi saya. Misalnya contoh, pasien datang ke IGD dengan demam, ya, demam misalnya 3 hari, naik turun. Terus demamnya tidak stabil, kemudian ada mual, ada muntah, ya. Nah ini kan membutuhkan obat, ya. Apalagi kondisi pasien ini adalah membutuhkan pertolongan cepat, ya. Pasien ini datang nih ke IGD, setelah datang kan tidak mungkin kan dokter memberikan langsung obat, betul nggak? Ya, dia akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dilakukan pemeriksaan, ditanya. Kalau di kedokteran itu ditanyanya tentang anamnesa. Namanya anamnesa itu adalah bertanya kepada pasien ya dan keluarga. Kalau pasiennya dalam keadaan sadar, itu bisa bertanya ya, misalnya ibu bapak atau anak atau siapa, dek, kak, sakit apa yang dikeluhkan, bagaimana kondisi saat ini. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, bagaimana secara kepala sampai kaki, atau kalau kita di kedokteran bilangnya head to toe. Ya, head to toe tuh dari kepala sampai kaki, ya. Dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, nanti kita tahu nih dokter diagnosanya apa. Setelah diagnosanya misalnya, oh kayaknya mengarah ke penyakit X misalnya ya, DHF gitu ya. Maka sebelum kita melakukan tindakan, maka dokter memberikan edukasi terlebih dahulu bahwa
bapak, ibu, adik misalnya gitu ya. Adik ini mau diberikan obat ABCDE misalnya gitu ya, atau mau diberikan tindakan infus ya. Misalnya mau diberikan tindakan pemasangan infus atau pemasangan apa misalnya tindakan kedokterannya, atau dia mau dilakukan tindakan misalnya dibedah atau dijahit seperti itu ya. Karena kalau misalnya pasien datang itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung di tindakan ya. Setelah dijelaskan, pasiennya mengerti atau keluarga atau walinya mengerti, maka diberikan inform consent. Inform consent itu adalah sebuah formulir ya yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik itu yang memberikan edukasi, dokter maupun pasien atau keluarga pasien. Setelah diberikan penjelasan oleh dokter, kemudian pasiennya menandatangani atau keluarga atau wali, kemudian dokter juga menandatangani. Kemudian kita meminta perawat untuk sebagai saksi bahwa dokter sudah melakukan edukasi ya. Jadi di sini juga untuk meningkatkan mutu pelayanan, di mana di rumah sakit itu adalah harus pasien safety atau keselamatan pasien. Kemudian melindungi dari kemungkinan tuntutan hukum. Ya, sekarang banyak ya tuntutan hukum ya, yang di mana-mana digugat, apa-apa nggak puas gitu ya dari tindakan dokter, perawat digugat. Kenapa sih boleh? Karena pasien itu punya hak dan kewajiban. Begitupun juga tenaga medis, tenaga kedokteran, rumah sakit punya hak dan kewajiban. Ya. Kemudian unsur-unsur inform consent, ini ada informasi yang diberikan tadi ya, edukasi. Kemudian kapan sih informasi disampaikan? Ketika kita mau melakukan tindakan. Apapun itu tindakannya. Kemudian siapa yang harus menyampaikan informasi? Adalah siapa? Dokter, tenaga medis ya. Atau perawat, boleh perawat. Tapi sebaiknya adalah dokter yang memberikan informasi. Kemudian informasi yang mana yang harus disampaikan? Tadi mengenai resiko. Resiko yang akan terjadi kalau kita memberikan tindakan tersebut atau terapi tersebut, kemudian efek sampingnya apa ya, tidak cuma risiko tapi efek samping, adanya kegagalan, adanya misalnya kondisi yang tidak dimungkinkan, contoh misalnya pemberian obat antibiotik, mungkin nggak terjadi alergi? Mungkin ya, makanya dokter sebelum memberikan obat harus melakukan inform consent, karena misalnya alergi itu tidak cuman efek yang kecil ya, bisa saja dia gatal, atau kalau kita pernah melihat gitu ya, adalah tentang sindrom Stevens-Johnson ya. Jadi efek diberikan obat ternyata dia alergi, kemudian alergi itu menyebar ke seluruh tubuh ya, menjadi gatal-gatal dan merah-merah sekali, dan itu pengobatannya lebih berat gitu ya. Kemudian komponen inform consent. Inform consent itu harus sukarela, tidak boleh dipaksakan. Artinya pasien disukarela ya. Kemudian informasi dan kompetensi. Siapa sih yang boleh memberikan? Yang jelas orang yang memberikan inform consent ini harus yang paham tentang prosedur yang akan dilakukan. Kemudian secara keputusan, tetap keputusannya adalah keputusannya pasien atau keluarga ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Jadi jika pasien itu dalam kondisi tidak sadar dan tidak ada keluarga dari pasien, apakah dokter itu tetap berwenang melakukan tindakan tanpa menunggu persetujuan keluarga? Oke, dalam keadaan emergensi ya artinya ya. Boleh nggak sih tenaga medis atau tenaga kedokteran mengambil tindakan ketika pasien dalam keadaan emergensi? Jawabannya boleh. Kenapa sih? Karena ini emergensi, darurat. Pasien misalnya datang ke IGD ya, dalam keadaan perdarahan hebat. Dia tidak punya keluarga misalnya ya, atau misalnya dia ditemukan oleh siapa, misalnya kepolisian, dibawa karena kasus kecelakaan. Mungkin belum kelihatan tuh KTP-nya, belum kelihatan identitasnya, masih dicari sama kepolisian. Kemudian dia dibawa nih ke IGD. Setelah sampai di IGD, oh ternyata dokter memeriksa, oh kayaknya harus perlu nih dilakukan tindakan operasi misalnya ya, karena dia patah tulang semuanya, perdarahan hebat gitu ya. Keluarga menunggu nggak ada. Kita boleh nggak? Pasien dalam keadaan tidak sadar. Boleh nggak? Boleh. Dalam keadaan darurat boleh. Dan diatur di Undang-Undang 17 2023 di pasal 293 ayat 9 dan 275. Ya, bahwa setiap keadaan darurat kita sebagai tenaga kedokteran, tenaga medis boleh melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien. Tetapi setelah pasien itu diobati dan kemudian keluarga datang ya, kemudian pasien itu dalam keadaan sadar nih setelah kita obati ya, kita kasih obat segala macam. Terus kita sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, perawat, dokter, itu kita memberikan penjelasan. Tadi apa yang kita lakukan? Misalnya Bapak, Ibu atau siapapun keluarganya, kita bilang, Bapak, Ibu, tadi kami sebagai dokter, kami mengambil tindakan ini. Kenapa kami ambil ini? Karena kami adalah
kondisi yang memang membutuhkan cepat. Kalau tidak kami tolong maka akan mengancam nyawa. Ya, semoga keluarga pasien atau pasien yang tadi kita jelaskan itu paham. Kemudian akibatnya apa sih ketiadaan informed consent? Ini adalah proses pemberian informasi oleh dokter yang kemudian diikuti dengan pemberian persetujuan tindakan kedokteran oleh pasien. Kemudian keberadaannya merupakan salah satu unsur yang terjadi transaksi terapeutik. Ya. Dan sebagai perjanjian transaksi terapeutik tunduk pada ketentuan hukum perdata. Kemudian siapa tadi yang berhak informed consent? Sudah saya jelaskan ya, bahwa tadi pasien itu sendiri jika dia berusia lebih dari 21 tahun, atau keluarga atau wali kalau dia dalam keadaan tidak sadar atau dia anak-anak, ya. Kemudian pentingnya informed consent, tadi sudah ya. Informed consent kenapa penting? Karena merupakan suatu proses komunikasi antar dokter pasien untuk menentukan upaya pelayanan medis yang dipandang terbaik dan bermutu, ya. Kemudian kaitannya dengan bahasa penyampaian, pemakaian terhadap informasi sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Jadi sebagai seorang dokter juga harus tahu bahwa yang dijelaskan keluarga pasien atau pasien ini lihat tingkat pendidikannya juga, ya. Terkadang kalau misalnya pendidikannya di bawah, misalnya kita juga pakai bahasanya yang mudah dimengerti. Jangan terlalu berbelit-belit sehingga si pasien yang ketika kita menjelaskan dia paham tentang apa yang dijelaskan oleh dokter. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya adalah jenis informed consent ada implied consent, kemudian express consent, ya. Di mana implied consent ini adalah persetujuan secara tersirat yang diberikan keadaan kondisi gawat darurat. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian express consent ini merupakan bentuk persetujuan yang dinyatakan baik dalam lisan maupun tulisan. Jadi informed consent itu tidak selalu dalam keadaan tulisan. Kalau dia informed consentnya, kalau dalam keadaan pasien gawat, kita bisa dilakukan duluan nih. Dengan lisan dulu, kita jelasin dulu nih pasiennya. Ya, setelah itu kita ambil secara tertulis. Ya, informed consent harus ditandatangani oleh pasien. Kemudian ada 3 bagian ya. 3 bagian dari informed consent ada pengungkapan dan penjelasan, kemudian memastikan pasien ini mengerti, harus didokumentasikan. Jadi, karena dia bentuknya formulir dan ada tanda tangan pasien maupun keluarga atau wali ataupun dokter yang menjelaskan. Jadi, bentuknya formulir, ya. Kemudian, apa sih transaksi terapeutik? Transaksi terapeutik. Tahu tidak? Transaksi terapeutik. Ya, transaksi terapeutik di kedokteran pasti dengar lah. Pernah dengar nggak? Perjanjian dokter dan pasien. Ya, perjanjian transaksi ini adalah perjanjian perbentenis untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya izin tanya. Iya, boleh. Kira-kira tindakan medis apa aja di dunia kedokteran atau dunia kesehatan yang butuh informed consent? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang udah pernah baca? Belum. Jawabannya semua. Semua tindakan kedokteran membutuhkan informed consent. Kenapa tadi? Karena ada dampak dan resiko yang akan kita lakukan sekecil apapun yang kita mau lakukan terhadap pasien. Ya, semua harus dengan persetujuan. Tidak bisa kita lakukan tanpa persetujuan, kecuali emergensi. Oke, syarat sahnya perjanjian atau consent ya tertuang di dalam KUHP Perdata. Ya, apa sih itu? Adanya kesepakatan. Kemudian cakap. Kecakapan artinya pasien yang kita berikan edukasi, kita berikan informed consent, dia cakap. Ya, usia lebih dari 21 tahun, dalam keadaan sadar ya, dan dia bisa memberikan keputusan terhadap dirinya. Kemudian suatu hal tertentu, misalnya objek persetujuan antara dokter dan pasien, kemudian suatu sebab yang halal adalah isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan hukum. Kemudian hak pasien tentang informed consent ada 4 ya, ada hak atas informasi, hak untuk persetujuan, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua. Apa sih hak? Pasien boleh punya hak nggak? Boleh ya, pasien boleh punya hak. Kemudian pasien ini haknya apa? Yang pertama memberikan informasi. Pasien itu berhak mempunyai hak untuk diberikan informasi sebelum dilakukan tindakan oleh dokter ataupun perawat. Ya. Kemudian hak kedua, hak untuk memberikan persetujuan. Pasien itu boleh untuk memberikan persetujuan, ya, atau penolakan. Kenapa sih pasien itu boleh menolak? Boleh pasien untuk menolak? Boleh. Kenapa? Karena kan pasien kan punya hak yang sebelumnya kan Ya. menolak tindakan medis atau yang disebut informed refusal. Tapi
kalau sebelum menolak itu, dokter juga harus menjelaskan dulu ke pasien tentang kondisinya atau tindakan yang harus dilakukan, manfaatnya, juga resikonya dan pilihan pengobatannya. Nah, terus kalau misalnya pasiennya tetap nolak dan harus menandatangani itu formulir penolakan, jadi sebagai bukti. Tapi kalau misalnya dalam kondisi darurat atau untuk mencegah penyebaran penyakit menular, dokter itu tetap bisa melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, jadi boleh ya jawabannya, pasien tuh boleh menolak. Tapi tadi ya, kalau kondisinya dia nggak sadar, butuh tindakan cepat, mengancam nyawa, ya kita lakukan aja. Kan kita nggak mungkin pasien dalam keadaan tidak sadar, terus kita, Pak, tanda tangan dulu ya, nggak? Bener nggak? Nggak boleh kan? Ya udah kita lakukan aja, walaupun secara prosedur ya kita harus meminta persetujuan. Tapi kan ini emergensi, pasiennya nggak sadar, harus misalnya dilakukan intubasi. Intubasi itu pemberian nafas ya, pemberian nafas yang melalui mesin. Ya, nanti intubasi itu dimasukkan alat ke mulutnya pasien, ya, kemudian disambungkan ke alat namanya ventilator. Nah, tapi sebelumnya kan pasien dilakukan tindakan dulu tuh, namanya resusitasi jantung paru atau di RJP. Pernah lihat nggak di TV-TV itu yang gini-gini tuh ya? Pernah ya? Kemudian tadi hak atas rahasia kedokteran, bahwa semua tindakan kedokteran harus didokumentasikan di rekam medis. Rekam medis tahu ya, adalah dokumen rahasia kedokteran. Ya, di mana tidak boleh dikasih tahu. Dokter itu memegang rahasia kedokteran. Nggak boleh nih dokter ini menceritakan ke temannya atau ke perawat gitu, nggak boleh. Dan rekam medis itu adalah milik pasien. Isinya, tapi kalau bentuknya adalah punyanya rumah sakit. Kemudian kewajiban pasien tentang informed consent ini adalah memberikan informasi yang jujur, lengkap, akurat, sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya minta sebagai tugas untuk kalian di akhir, ya, tolong buat ringkasan. Jadi saya membuat jurnal di jurnal Sinta, ya. Nanti kalian cari, ya, tentang nama saya. Kemudian nanti saya kasih, ya. Kalian buat ringkasan. Saya membuat tentang jurnal tentang informed consent. Di situ saya bahas betapa pentingnya informed consent. Ya, jadi nanti jurnal tadi yang saya akan berikan ke kalian, kalian ringkas. Itu menjadi tugas dari pertemuan kita hari ini. Ya. Kemudian dikumpulkannya kapan? Nanti kita akan kumpulkan kurang lebih 1 minggu dari sekarang, bisa? Bisa ya, sebelum pertemuan kuliah selanjutnya. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini sebagai evaluasi pelajaran yang telah saya berikan kepada teman-teman semua nih, mengerti atau tidak? Yaitu dengan membuat ringkasan resume tentang jurnal artikel yang saya teliti, ya, tentang informed consent. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.